pertemuan kedua atau minggu kedua. Oke, dalam keluarga, akhlak yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah birrul walidain. Birrul walidain artinya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, begitu ya. Jadi dalam pembahasan ini saya akan menukil beberapa ayat, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Perintah birrul walidain diantaranya disebut ke dalam hadis muttafaqun alaih tentang kalau teman-teman bisa baca ya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali, amal yang mana gitu, ahabbu, yang paling dicintai ilallahi ta'ala, yang paling dicintai Allah ta'ala. Qala, beliau menjawab as-salatu ala waqtiha, yang pertama adalah salat tepat waktu. Qultu, lalu saya berkata, summa ai, lalu apa lagi? Qal, birrul walidain, apa berbakti kepada orang tua. Qultu tsumma ai, setelah itu apa lagi? Al jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Oke, itu nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah hadis muttafaqun alaih berikut. Yang kedua adalah dalam surat Al-Isra, sepertinya ini sangat populer sekali. Disebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-Isra 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Baik, kita bahas satu persatu. Tadi di hadis yang pertama, kalau Anda lihat kedudukan birrul walidain, patuh kepada orang tua atau taat kepada orang tua, itu derajatnya adalah setelah apa? Yang pertama tadi apa? Ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, yang pertama adalah salat tepat waktu. Yang kedua apa? Birrul walidain. Sangat derajatnya sangat tinggi sekali, yaitu ditempatkan setelah ibadah. Setelah ibadah kepada Allah ternyata birrul walidain. Lalu yang kedua, berkata yang baik, kata saja dilarang di surat Al-Isra ini ya. Ini lanjutan ayatnya adalah kita tidak boleh berkata wala taqul lahuma itu artinya kalau dalam bahasa Arab atau dalam konteks kita mungkin tidak ya, apalagi mungkin kalau disuruh orang tua terus nggak mau, Anda bilang apa katanya? Ma'am. Begitu mungkin ya, atau itu intinya adalah permisalan bahwa perkataan saja itu tidak boleh, apalagi yang lebih kasar dari itu, gitu ya. Lalu yang kedua, koridor birrul walidain. Sebentar, ada yang masuk. Koridor birrul walidain. Dalam surat Luqman juga disebutkan bahwa wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tadi kan di kupasan dua ayat dari hadis dan Quran, surat Al-Isra tadi disebutkan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Lalu koridornya sampai mana? Batasan-batasan kita taat itu ada batasan sampai mana begitu? Disebutkan juga di dalam hadis riwayat Muslim, la ta'ata fi maksiatillah innamat ta'atu fil ma'ruf. Jadi dari dua ayat Quran surat Luqman dan hadis riwayat Muslim ini disebutkan bahwa taat kepada orang tua selama dalam ketaatan. Jadi tidak ada taat dalam kemaksiatan. Meskipun Anda nanti dengan tidak hanya dengan orang tua atau tidak dengan orang tua kandung Anda saja, mungkin dengan bos Anda mungkin nanti atau dengan guru Anda, selama ketaatannya itu tidak dalam koridor taat kepada Allah, berarti itu bukan taat. Oke. Itu rambu-rambu agama begitu menyatakan. Lalu bagaimana menentukan hal mubah? Kalau hal-hal mubah itu kan jelas, misalkan kita dilarang, kita mau sholat lalu orang tua kita melarang, berarti kita tidak perlu taat karena koridornya sudah menyalahi aturan agama ya dalam hal ini. Lalu bagaimana kalau menentukan hal-hal mubah, hal-hal yang diperbolehkan misalkan begitu? Mungkin Anda dulu waktu mau masuk perguruan tinggi Anda sedikit berbeda pendapat dengan orang tua.
mau jurusan apa, begitu perguruan tinggi yang mana. Lalu bagaimana juga menentukan jodoh. Anda terlanjur cinta dengan seseorang, lalu orang tua Anda tidak setuju begitu ya. Hal yang harus dilakukan kalau mengenai hal-hal yang mubah adalah tetap itu ujian bagi kita, ujian kita bagi anak, tetap mengkomunikasikannya dengan baik, tetap harus berkata-kata yang baik, tidak boleh menyakiti walaupun berbeda pendapat. Itu sekali lagi ujian, jadi harus dikomunikasikan. Itu kalau terkait dengan hal-hal mubah. Kalau terkait dengan hal yang bersinggungan dengan agama, sudah jelas sekali agama menyatakan bahwa tidak ada taat dalam kemaksiatan. Gitu ya. Oke, lalu derajatnya ayah sama ibu ini ya, your mother. Gitu. Who next your mother itu ya. Gitu. Hadisnya juga sering kita dengarkan itu. Ini untuk Quran surat Luqman juga disebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Anda kalau tahu bahasa Arab, wahnan ala wahnin itu lemah yang sangat-sangat lemah begitu. Wa fisaluhu fi amain. Wa fisal itu apa yang menyusui fi amain 2 tahun. Jadi ibu-ibu Anda sudah berusaha memberikan air susu ke Anda dulu waktu kecil sampai 2 tahun, dan saya merasakan sendiri itu sangat perjuangan, apalagi saya harus ke kampus begitu ya, bawa breast pump kemana-mana begitu. That's very struggling. Okay. Anashkurli wali walidayka ilayyal masir, dan kami wasiatkan atau kami wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang tadi disebutkan, lemah yang bertambah-tambah. Jadi lemahnya itu bukan hanya lemah saja, tapi berlipat ganda gitu. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu, gitu ya. Jadi memang ibu-ibu kita, emak-emak kita di rumah itu perjuangannya sangat luar biasa ya, apalagi ketika mengandung kita. Pada waktu kita kecil, mungkin sekarang Anda sudah tidak terlalu merasakannya. Kalau sekarang masih sering telepon orang tuanya nggak? Jangan-jangan lupa. Biasanya kalau sudah berkawan, sudah mulai bersosialisasi dengan teman itu, ada Instagram dikomentari orang tuanya, mangkel mungkin ya. Oke. Oke, well, so next one, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di situ disebutkan, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, ahaqqus, siapa yang lebih berhak untuk diberikan kebaikan gitu. Qala ummuk gitu. Ummuka, ibumu. Qala thumma man. Lalu siapa lagi? Ummuka. Lagi. Qala thumma man. Qala ummuka. Lalu baru yang terakhir, qala thumma man, qala abuka. Berarti ibu, baru bapak. Jadi kita selayaknya, bukan berarti menomorduakan ayah, karena Islam itu sangat menghargai, sangat mengapresiasi perempuan. Disitulah apresiasinya bahwa peran ibu dalam rumah tangga itu sangat-sangat signifikan, gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di surat Nuh disebutkan bahwa Rabbighfirli wali walidayya. Selain taat, patuh, berbuat dengan baik, berkata dengan halus, kita juga harus mendoakan orang tua kita. Di surat Nuh disebutkan Rabbighfirli wali walidayya. Ya Tuhan, ampunilah aku, ibu bapakku. Gitu ya. Jangan lupa kalau dalam sholat, teman-teman sholat itu selain berdoa untuk diri sendiri, doakan ibu bapaknya ya. Dulu waktu kecil sudah bersusah payah merawat kita dan menafkahi kita ya. Okay. Lalu kemudian surat Al-Isra 23, wahfid lahum janaha dzilli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Jadi kalau mungkin Anda sudah merasa mahasiswa di perguruan tinggi gitu ya, sudah punya banyak ilmu, tetap rendahkanlah diri Anda kepada orang tua Anda dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Gitu ya, oke. Okay. What to act, berkata yang baik, lemah lembut. Lalu membantu ibu bapak secara fisik dan material,
Mungkin teman-teman sekarang masih secara fisik dulu ya, karena masih belum menghasilkan pundi-pundi rupiah begitu. Nanti kalau sudah bekerja, mungkin orang tua juga dikasih materi, disupport untuk dapurnya agar tetap ngepul begitu ya. Lalu mendoakan ibu bapak atas ampunan. Itu kan yang diharapkan dari orang tua. Ya, orang tua mendidik kita susah payah, salah satunya agar menjadi anak soleh dan solehah. Sehingga apa? Sehingga bisa mendoakan ibu bapaknya untuk ampunan. Oke, ini juga hadis populer saya kira. Ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ternyata ridho Allah itu ada pada ridho orang tua dan kemarahan Allah ada pada kemarahan orang tua. Jadi selain istikharah, Anda juga harus minta ridho orang tua. Istikharah dilakukan tidak hanya ketika minta jodoh aja ya. Dalam mengambil keputusan apapun disarankan kita sebagai muslim untuk melakukan istikharah. Minta ridho Allah, mana jalan yang terbaik, A atau B atau C gitu. Begitu pula kita juga minta ridho kepada orang tua. Lalu pembahasan kita tentang orang tua akan beralih sedikit tentang suami istri. Sebentar deh masuk. Nurul Adita. Suami istri. Ada yang sudah berkeluarga? Belum, akan berkeluarga setelah ini ya. Belum ya. Oke, suami istri. Ini ayat yang sering kita dengarkan kalau Anda ke kondangan ya, atau membaca undangan biasanya disebut ayat ini. Ar-Rum 21. Ingat itu mesti ada. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi disebutkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan kehidupan yang tentram. Tentram itu biasa kita sebut sakinah gitu ya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sebenarnya kasih sayang itu di sini, kasih dan sayang itu mawaddah warahmah. Nanti kita akan bahas. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Sebenarnya tadi sudah disebutkan bahwasanya tujuan pernikahan itu adalah mendapatkan sakinah. Sakinah itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita terjemahkan menjadi ketentraman begitu ya, sakinah. Lalu sub dari sakinah itu ada dua, yaitu mawaddah, rahmah. Kasih, sayang. Mawaddah itu kasih, rahmah itu sayang. Jadi dua mawaddah dan rahmah itu sebenarnya agak interchangeable use gitu, agak sulit didefinisikan mungkin. Mawaddah itu terkait dengan apa? Terkait itu biasanya terkait dengan fisik, mungkin ketampanan, kegagahan, itu terkait dengan itu. Jadi tujuan pernikahan dalam Islam itu memang ada fisiknya. Anda tertarik kepada si A terhadap lawan jenis, mungkin tertarik karena kegagahannya, tertarik dengan kecantikan atau ketampanannya begitu. Itu kalau masih muda, betul. Nah, kalau yang kedua adalah rahmah. Rahmah itu sayang. Sayang tapi ketika apa? Ketika sudah tua. Jadi diperlukan dua hal ini, mawaddah dan rahmah itu. Jadi tidak hanya tertarik secara fisik, tapi juga tertarik secara rohani. Rohani bisa dilihat dari apa? Dari akhlak, dari perilaku dan sebagainya itu ya. Jadi sebenarnya doanya kalau kita ada teman menikah, cukup aja semoga menjadi keluarga sakinah, gitu kan. Sakinah itu mencakup apa? Udah mawaddah dan rahmah. Jadi jangan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Itu agak secara unsur bahasa sudah dan wa terus rahmah gitu ya. Oke, itu ya. Jadi dibutuhkan dua-duanya karena kita hidup berumah tangga tidak hanya saat muda saja, kan harapannya kan sampai tua begitu ya. Berarti memerlukan mawaddah wa rahmah. Lalu ayo sekarang kriterianya. Kalau Anda ditanya apa kriteriamu begitu ya. Tentu fisik ya mungkin. Oke, kriteria memilih pasangan hidup. Ini pasangan hidup loh ya, menikah bukan pasangan yang definisi lain. Oke.
Tungkahul mar'atu li arba'in. Biasanya perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Lima liha, mal itu harta, wali hasabiha, hasabiha itu keturunan, keturunannya darah biru mungkin begitu ya. Wali jamaliha, kecantikannya. Lalu wali diniha, yang terakhir ada agama. Ini bukan urutan ya, tapi ini hadis ini dulu saya maknai, masa urutannya begitu, agama kok di terakhir gitu. Ternyata tafsirnya adalah bahwa biasanya perempuan itu dinikahi itu karena 3 faktor. Pertama, biasanya kekayaannya, hartanya, mungkin dia anak pejabat atau anak yang orang tuanya punya tanah banyak gitu. Yang kedua adalah karena keturunannya bangsawan, priayi, mungkin begitu ya. Lijamaliha, karena kecantikannya. Lalu yang terakhir ada lidiniha. Lalu dalam hadis ini ditekankan fakfar bidatid din taribat yadak. Peganglah yang memiliki agama, niscaya kedua tanganmu tidak akan taribat yadak, tidak akan terlepas gitu. Jadi inti dari hadis ini apa? Agama. Oke. Jadi 3 kriteria yang disebutkan Nabi itu, pertama itu harta, keturunan, kecantikan. Tapi satu hal paling pokok yang tidak boleh terlepas dari ketiganya adalah agama. Buya Hamka menganalogikan bahwa 3 kriteria yang ini, harta, keturunan, kecantikan, itu sebagai angka 0. Lalu satu pokok yaitu agama itu sebagai angka 1. Jadi kalau solihah, kaya itu 1 dan 0, berarti 10. Kalau solihah, kaya, keturunan bangsawan berarti 100. Ya. Kalau solihah, kaya, nasabnya baik, lalu cantik, berarti 1000. Begitu. Kalau kaya saja dan cantik tetap 0 karena tidak ada agama. Itu sekedar analogi Buya Hamka. Tahu Buya Hamka ya? Haji Abdul Malik Karim, ya, yang Sumatera Barat ya. Oke, lalu mengapa agama sih? Kok tidak cukup kecantikan dan harta misalkan? Karena hanya dengan Islamlah seseorang mengerti tujuan pernikahan. Apa tujuan pernikahan? Kalau ditanya apa tujuan menikah? Karena teman-teman saya sudah menikah sih, jadi ya saya ingin menikah gitu. Karena usia saya mungkin yang perempuan ya, usia saya kalau secara sosial sudah kategorinya matang ini, maka saya akan nikah. Lagi-lagi harus diluruskan bahwa tujuan menikah adalah mencari ridha Allah dan untuk beribadah. Ridha Allah dalam artian ini sini adalah untuk beribadah. Ya. Lalu hikmah dari pernikahan adalah penyaluran hubungan biologis. Tidak bisa kita nafikan bahwa pernikahan adalah untuk menyalurkan hubungan biologis. Allah menciptakan perempuan, laki-laki itu dengan nafsu biologis masing-masing. Dan cara yang legal adalah melalui pernikahan, tidak melalui yang lain. Kalau melalui yang lain, makanya kita tidak terpelihara dari dosa. Kita harus memelihara diri dari dosa. Mungkin kalau Anda belum menikah, matanya kemana-mana ya, ada cewek bersiul gitu, sweet cewek, dan begitu. Oke, mulai menggoda-goda cewek, melihat tidak menundukkan pandangan gitu. Lalu pernikahan menjaga masyarakat dari kerusakan dan dekadensi moral. Kita lihat sekarang banyak fenomenanya, banyak misalkan prostitusi, itu kan jalan pintas, banyak perzinahan. Tidak usah jauh-jauh, sekarang banyak pacaran. Pacaran itu kan sebenarnya di dalam Al-Quran sudah disebutkan, la taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Dekati zina itu dalam konteks berpacaran itu. Tidak mungkin kan kalau Anda perempuan dan laki-laki kemudian setidaknya tidak bersentuhan atau tidak saling berpandangan, kan itu tidak mungkin. Makanya dalam Al-Quran disebut la taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan gitu ya. Lalu memperkokoh hubungan antar keluarga. Maksudnya di sini, dan kalau menikah berarti kan ada 2 keluarga yang bersatu. Lalu menjaga kelestarian keturunan, inilah yang diharapkan Nabi. Nabi sangat senang ketika di akhir zaman nanti memiliki umat yang banyak, berarti menjaga kelestarian keturunan. Makanya program KB itu sebenarnya
Kalau di artian KB itu pembatasan anak, itu kurang tepat, karena Nabi kita sendiri ingin atau senang dengan umat yang banyak. Berarti kan dengan nanti pasukan di akhir zaman, pasukan perangnya kan banyak Muslim ya gitu. Jadi kalau KB diartikan dengan mengatur jarak itu boleh, tapi kalau dimaknai dengan pembatasan 2 anak cukup itu saya kira kurang tepat ya. Lalu dengan agama suami istri saling memahami hak dan kewajibannya sehingga keluarga akan harmonis. Kurang lebih begitu. Lalu hak bersama suami istri, hak yang bareng-bareng apa? Hak bersamanya yaitu hak tamattu badani, lagi-lagi disebutkan bahwa memang menikah itu penyaluran seksual ya, penyaluran hubungan biologis, tidak kita nafikan. Mungkin kalau Anda yang laki-laki nih, yang mahasiswa, mungkin kan sudah nafsunya, sudah mimpi basah dan sebagainya, itu memang sudah harusnya udah waktunya nikah ya. Oke. Karena tadi tidak dipungkiri secara tubuh, secara biologis, kalau Anda mungkin pernah belajar biologi, kalau udah usia-usia matang, ya mungkin tidak laki-laki aja ya, perempuan juga begitu. Lalu hak saling mewarisi, hak nasab anak, hak muamalah bil ma'ruf. Lalu kewajiban suami kepada istri. Pertama, mahar. Suami tidak boleh memanfaatkan kecuali seizin istri. Jadi mahar itu haknya istri. Jumlah tidak ditentukan syariat, bahkan kita lihat di beberapa hadis juga banyak sahabat memberikan mahar sepasang sandal, mengajarkan beberapa ayat Al-Quran, lalu masuk Islam itu sebagai maharnya. Kemudian sangat sedih sekali di tradisi kita, di masyarakat kita, mahar itu sangat mahal sehingga pernikahan itu dianggap sangat sulit sekali. Jadi kalau belum punya uang ratusan juta, tidak berani melangsungkan pernikahan. Padahal syarat nikah itu sangat mudah begitu ya. Oke, lalu nafkah. Nafkah ini memang kewajiban suami, makan, minuman, pakaian, rumah dan lain-lain, mobil mungkin dan sebagainya. Tapi ingat perempuan-perempuan calon istri bahwa memang itu harusnya tidak diberatkan kecuali sesuai kemampuan. Ya, kita harus pengertian sebagai istri bahwa nafkah suami kita sesuai dengan kemampuannya. Yang penting dia terus bekerja begitu ya. Oke. Tidak perlu PNS, tidak perlu punya posisi tertentu, yang penting rajin terus bekerja, maka barokahnya nanti akan Allah beri. Toh Allah sudah menjanjikan bagi mereka yang ingin berkeluarga akan dimudahkan rezekinya. Gitu. Lalu ihsan al-asyarah. Ihsan asyarah. Ihsan al-asyarah itu kebaikan ya, jadi bergaul dengan istri dengan cara yang baik, membuat istri senang, tidak membuka rahasia istri, menjaga rasa malu istri, membantu pekerjaan istri. Nah ini membantu pekerjaan istri, kalau dalam konteks kita di Indonesia, mungkin ke pekerjaan rumah itu semuanya pekerjaan istri ya. Sepertinya sekarang bukan tren lagi, sekarang trennya sudah suami-suami juga mulai membantu istri begitu, bahwasanya istri itu tidak ada kewajiban untuk melakukan itu semua, itu hanya disebut kalau dalam agama al-ihsan al-asyarah, yaitu bergaul dengan baik saja. Membimbing dan mendidik agama istri. Nah ini yang paling penting juga, membimbing dan mendidik agama istri. Ini yang difokuskan kepada mahasiswa nanti ya, calon-calon imam, bahwa kewajiban Anda tidak hanya mencari nafkah, tapi juga mendidik istri. Di surat At-Tahrim disebutkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi sebenarnya kalau nafkah itu apa ya, sekedar cukup sajalah. Sekedar cukup, kalau ada lebihnya alhamdulillah. Tapi yang paling penting bagi suami-suami adalah mendidik dan membimbing istri, agama istri. Jadi suami harus mengajarkan syariat, di antara toharah, wudhu, haid, nifas, sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran itu ya. Jadi beban menjadi suami itu berat, karena memang itu yang disyariatkan agama. Kewajiban istri kepada suami. Nah sebenarnya tidak ada kewajiban istri kepada suami itu kecuali satu, patuh pada suami itu saja. Lagi-lagi selama dalam ketaatan. Lalu tadi ihsan al-asyarah, yaitu menerima pemberian suami dengan ikhlas. Ini misspelling.
menjaga ini ya, menjaga penampilan agar tetap menarik. Jangan kemudian kalau keluar terlihat cantik tapi di dalam rumah pakai daster begitu ya, bau bawang begitu. Oke, itu di antara kewajiban suami istri. Ada soal? Anything to discuss? Itu tentang birrul walidain dan tentang berumah tangga. Jadi boys, ini saya tekankan kepada teman-teman mahasiswa, kewajiban tidak hanya teman-teman mahasiswa sebenarnya, bahwasanya kewajiban kita sebagai muslim itu adalah pertama, ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ilmu agama. Selain itu setelah itu ilmu dunia. Jadi kalau Anda berani mengambil bahasa Inggris, Anda juga harus berani mengalokasikan waktu untuk belajar agama. Itu ya, karena yang akan dihisap nanti adalah tentu agama dulu, ibadah kita bagaimana. Apalagi laki-laki ya, sebelum kalau sudah mengambil bahasa Inggris berarti harus punya waktu yang luang, dialokasikan waktunya untuk belajar agama. Sekarang belajar agama sangat mudah sekali, bisa dilakukan melalui sosial media, YouTube dan sebagainya. Ya, oke. Anything to discuss? Mem, saya mau tanya. Silakan, Mbak siapa nih? Mbak Iko. Iya, Mem. Kan yang kita tahu, laki-laki itu saat berumah tangga itu bertanggung jawabnya kepada orang tuanya ya begitu. Sedangkan istrinya bertanggung jawabnya kepada suaminya. Nah, mungkin kalau saat si suaminya ini selalu rutin memberikan bantuan material atau uang kepada ayah ibunya, namun di keluarga kecil atau rumah tangganya sendiri itu kekurangan, itu bagaimana, Mem? Nah, apakah dalam Islam itu diatur tentang prioritas memberikan nafkah itu sendiri? Begitu. Oke. Terima kasih Mbak Iko. Ini pertanyaan yang sering muncul ya. Memang benar Mbak Iko bahwasannya kalau laki-laki, suami itu harus baktinya terhadap orang tua, kepada ibu bapaknya itu harus. Tapi kalau ya istri patuhnya kepada, kalau istri prioritas mana, orang tua atau suami? Prioritasnya suami kalau sudah menjadi istri, gitu ya. Jadi terkait isu atau permasalahan yang disampaikan Mbak Iko tadi terkait materi, itu saya kira perlu didiskusikan ya. Tadi al-ihsan al-asyarah tadi atau apa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik. Maksudnya cara yang baik itu mungkin prosentasenya bisa dibicarakan antara suami istri. Kalau toh memang mau memberi orang tua berapa persen, misalkan begitu, istri juga bisa menyampaikan, Mas ini loh kebutuhan bulanan kita itu setiap bulan sekian gitu. Dikomunikasikan saja, yang mungkin itu perlu dipahamkan. Suami juga perlu dipahamkan, istri juga caranya yang baik menyampaikan misalkan unek-uneknya. Saya kira bisa disampaikan, diobrolkan berdua, tapi tidak ada persentase Mbak Iko di dalam agama, persentase yang rigid begitu ya, ke orang tua 50% lalu istri 50% begitu, tidak ada. Intinya dikomunikasikan saja. Yang penting adalah memang suami harus tetap berbakti kepada orang tuanya. Gitu ya. Jadi tidak ada jawaban yang konkret memang, tapi rambu-rambunya begitu. Ada lagi? Mem, saya mau silakan tanya. Mbak Reza. Contoh patuh, contoh istri patuh kepada suami itu seperti apa aja sih, Mem? Patuhnya ya, kalau ada apa? Biasanya ada lelucon gitu. Istri tuh nggak wajib kok masak, nyuci dan sebagainya itu. Yang penting satu, patuh. Ini masih keguyan ya. Patuh kalau suami minta dimasakin ya masak. Suami minta
bajunya dicuciin ya nyuci. Intinya tadi Mbak Sandra, patuhnya itu ya patuh sesuai dengan norma. Misalkan ya kalau suaminya suka dimasakin sayur bayam, ya dimasakin gitu. Lagi-lagi koridor patuhnya harus tidak melenceng dari agama. Itu. Patuh itu artinya tidak dibantah ininya. Mem, ada nih Mem, kayak apa ya? Yang kejadian baru-baru ini tuh Mem, ada satu suami istri yang menafkahi di rumah tangga itu tuh istrinya Mem. Nah, tapi suaminya itu membatasi kegiatan istri yang mencari nafkah tersebut Mem. Berarti itu apakah kita tetap sebagai istri harus patuh atau bagaimana Mem? Karena memang gini Mbak, memang dari awal sebelum menikah itu harus dikomunikasikan ya. Dikomunikasikan, tentu komunikasi itu tercakup di dalamnya adalah apakah nanti istri akan bekerja dan sebagainya itu. Kalau memang sudah disepakati istri boleh bekerja, batasannya apa? Gitu. Karena memang tidak ada kewajiban seorang istri itu bekerja. Kalau toh dia bekerja itu harus atas ridho suami. Harus mendapatkan ridho suami yang pertama. Terus yang kedua, ya dikomunikasikan itu, kuncinya ada di komunikasi saya rasa. Gitu. Harta istri milik istri. Kecuali kalau istri itu baik ya. Baik nanti bisa berbagi, karena banyak dulu di kisah sahabat, suami sahabat dulu kan nggak ada yang, bukan nggak ada, banyak yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, tapi juga tidak sedikit juga sahabat-sahabat yang kekurangan gitu. Istrinya yang bekerja, membuat roti, menyulam dan sebagainya. Istrinya yang memiliki, istilahnya kalau zaman sekarang istrinya lebih punya banyak harta, tapi dengan keikhlasan istri dia membantu suami. Makanya perlu mencari istri yang solihah ya, agar pengertian. Gitu. Ada lagi? Saya Siapa Bu. ini? Hanif, silakan. Ya Bu, sebelumnya ya saya ingin bertanya Bu, bagaimana kalau misalnya kita sebagai suami nantinya itu kan sudah memerintahkan kepada istri untuk segera mempunyai momongan, tapi istri itu tidak mau dengan berbanyak alasan, sehingga kan itu istilahnya kan ya melarang juga kan, itu gimana Bu? Berarti kan kuadratisnya kan yang mengikuti kemauan suami kan. Okay. Nah itu bagaimana Bu? Kalau menurut saya memang harusnya komunikasi itu di awal pernikahan ya. Saya juga dulu awal waktu mencari-cari harus bukan harus sesuai ya. Ya apa yang kita mau, misalkan hal-hal terlihat kecil, misalkan suami, misalkan istri harus ikut suami, misalkan satunya di Jawa, satunya di Kalimantan begitu. Ternyata si istri tidak bisa ikut suami karena mungkin orang tuanya sakit, harus menemani dan sebagainya. Itu juga dipikirkan, termasuk pertanyaan Mas Hanif tadi tentang anak, itu juga dikomunikasikan. Karena memang sekarang ini nggak tahu ya kok perempuan-perempuan tidak mau hamil itu kenapa begitu. Karena memang tujuan pernikahan salah satunya adalah hubungan biologis dan memiliki keturunan begitu. Jadi itu dikomunikasikan sejak awal, ya dipahamkan Mas, diajak ke kajian biar dapat ceramah ustadz gitu. Itu tantangannya suami untuk misalkan kalau sudah terlanjur menikah kok keadaannya seperti itu. Pintar-pintar suami mengajak belajar ilmu agama kalau begitu ya. Oh iya Bu. Berarti kita sebagai suami harus pintar-pintar merayu dan ya mendidik agama. Nah, mendidik agama itu yang penting ya. Oke. Gitu. Kalau agamanya sudah baik ya tentunya hal-hal seperti itu tidak terjadi, kan memang tujuan pernikahan tadi lagi menyalurkan hubungan seksual atau biologis dan memiliki keturunan. Nah iya Bu, siap Bu. Okay. Terima kasih Bu. Makanya Buya Hamka menganalogikan kalau agama itu 1, kalau 3 kriteria yang lain itu 0 begitu. Kalau sudah punya 1 saja agama, terus dia solihah, punya harta yang banyak dan cantik gitu kan, berarti udah 100.
Kalau cantik dan nasabnya saja yang baik itu masih 0. Kalau agamanya baik mah udah plus-plus lah, gitu, intinya gitu. Saya kira diskusinya cukupkan sekian ya, karena sudah lebih dari 30 menit, nanti takut teman-teman yang kesulitan kuota akan terbebani. Kalau Anda lihat di LMS AIK ada 2 aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas 1 lalu tugas begitu. Aktivitas 1 itu mencari apa? Kan tadi kita sudah membahas keluarga, lalu silakan dicari di Quran. Quran itu sudah mencontohkan 2 orang solihah dan 2 orang istri yang tidak patuh kepada suaminya. Dicari, boleh sambil browsing siapa 2 orang yang solihah ini dengan 2 orang yang tidak solihah dalam arti tidak patuh kepada orang tuanya. Nanti diisikan di LMS atau di chat. Lalu kemudian yang tugas itu harusnya submission sih, tapi saya lihat tadi kok nggak ada linknya begitu ya, nanti coba saya lihat lagi. Tugasnya adalah membaca, ada artikel dari Pak Yunahar Ilyas, artikel tentang berbakti ke orang tua, hak kewajiban anak kepada orang tua itu. Nanti di summary 250 kata aja. Jadi intinya saya hanya ingin mengetahui Anda membaca atau tidak gitu. Kalau Anda baca, what do you learn from it? Itu aja ya. Oke. Thank you very much for your active participation. See you next week insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ma'am.